coaching Bu? Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Jadi sebelum coaching dimulai, ada tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan atau aturan-aturan yang saya sampaikan. Yang pertama, memberitahukan coaching bahwa penilaian kegiatan coaching kali ini adalah indikator pertama, si coach itu harus hadir, harus present. Terus yang kedua, coach harus mendengarkan aktif segala yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari itu apakah bisa dipahami? Bisa. Monggo, silakan. Selamat sore Bu Puput, bagaimana kabarnya Bu Puput hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Oke, saat ini kita akan mengadakan sesi coaching. Nah, coaching adalah proses kemitraan, pemberdayaan dan optimalisasi terhadap coaching yang dilakukan oleh coach untuk mencapai tujuan. Bu Puput, proses coaching ini sifatnya rahasia. Kegiatan coaching ini akan direkam untuk kebutuhan program dan hanya diketahui oleh fasilitator. Apakah Bu Puput setuju? Setuju Ibu. Oke. Sesi coaching ini akan berlangsung selama 20 sampai 30 menit dan apabila dalam waktu tersebut belum menemukan solusi Bu Puput, maka coaching ini dapat dilakukan di lain waktu yang akan kita sepakati. Nah, untuk menemukan solusi dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Apakah Bu Puput setuju? Ya, setuju. Oke. Apa yang menjadi tujuan Bu Puput dalam coaching saat ini? Ada percakapan atau coaching kita saat ini, saya mengharapkan saya dapat menemukan solusi teknik pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di kelas. Seperti itu. Nah, menurut Bu Puput itu kondisi kelas yang menyenangkan, jadi siswa itu senang itu bagaimana? Siswa yang menyenangkan dia tidak bosan, kemudian aktif, tidak bosan, aktif, kemudian antusias, kemudian juga jadi dengan percakapan dua asal. Oke, jadi kalau menurut Bu Puput seperti itu, kan Bu Puput sudah pernah mempelajari teknik-teknik pembelajaran yang menyenangkan. Teknik-teknik itu apa saja? Teknik pembelajaran itu cukup macam-macam Ibu. Saya pernah melakukan yang saya lakukan itu seperti turing pembelajaran turing atau sekarang turing kelas dan kelas, kemudian tanggal salju, kemudian juga flash juga pernah kemudian dengan membuat lingkaran dalam kelas hari ini, kemudian juga pernah game-game yang saya adapsi dari reality show yang ada di TV itu. Jadi dan banyak sekali yang sudah pernah saya terapkan, tapi itu saya terapkan di latar pelajaran yang lain. Di sini yang saya angkat itu dari pembelajaran menyenangkan untuk mata pelajaran produktif kelas 10, karena mata pelajarannya sebagian besar itu adalah teori dan durasi waktunya 13 jam. Itu banyak teknik yang sudah saya kenal. Oke, jadi dari pengalaman Bu Puput yang begitu banyak teknik, kemudian sekarang pembelajaran produktifnya 12 jam. Nah, menurut Bu Puput ini ya, dari teknik itu yang cocok untuk pembelajaran 12 jam itu yang mana? Di pertemuan kita ini saya menemukan di 12 jam itu cukup membosankan bagi siswa apabila saya hanya menggunakan ceramah atau ceramah mencatat dan sebagainya, cukup tidak sesuai itu. Siswa juga merasa bosan. Jadi di sini saya sebelum melakukan itu saya biasanya melakukan pemetaan untuk siswa saya. Jadi di sini maksudnya saya juga ingin mengetahui siswa ini apa minat mereka, apa potensi
karena dari yang kemarin saya melakukan PNA ternyata ada siswa yang suka video, ada siswa yang suka menggambar, ada siswa yang senang ini pembelajaran luar kelas, ada siswa yang suka belajar di video dan apa dan sebagainya. Jadi saya melakukan itu terlebih dahulu mereka. Kemudian dari situ saya berusaha mencari teknik yang apa yang sesuai. Apabila teknik yang saya terapkan hanya untuk yang khusus video yang lain tidak sesuai, kasihan juga. Jadi saya bisa mencari terus sementara ini yang sudah pernah saya lakukan itu seperti menunjukkan video. Kemudian karena mereka juga suka update video sosial media, saya juga memanfaatkan pembelajaran melalui sosial media. Tapi ternyata tidak semua siswa pun juga menyukai pembelajaran yang berbasis teknologi. Mereka suka yang bergerak di dalam kelas. Saya pernah melakukan yang pernah saya lakukan di pembelajaran teori ini, itu yang di dalam kelas itu seperti hak kata ya. Jadi akan terkait kalau kuis zaman kuis. Karena jujur juga menyiapkan medianya juga membutuhkan waktu menyiapkan. Jadi saya mencari teknik yang menunjukkan juga medianya ini yang tidak ada ya, seefektif mungkin nih. Jadi yang menetapkan seperti kata berkarya, itu kan tidak membutuhkan media yang terlalu. Hanya saja ini menyesuaikan dengan materinya saja yang harus. Jadi itu teknik yang saya lakukan. Jadi yang Bu sampaikan sepertinya Bu juga sudah memiliki banyak pengalaman, apalagi memperhatikan kebutuhan belajar siswanya. Nah itu menurut saya sudah bagus sekali. Nah kira-kira untuk menjalankan teknik-teknik yang Bu sebutkan tadi, berdiferensiasi terhadap siswa, kebutuhan siswa. Nah, apa yang dibutuhkan untuk agar teknik ini bisa diterapkan dengan kelas sehingga kelasnya menjadi menyenangkan? Yang saya butuhkan itu sebenarnya dukungan dukungan dari Jawa, dari atasan, dukungan dari siswa. Kenapa saya membutuhkan dukungan dari atasan? Karena saya untuk menggali ide-ide pembelajaran yang lain, saya membutuhkan pengembangan diri, membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti teknik-teknik yang terkait teknik pembelajaran dan sebagainya. Begitupun dengan teman sejawat, saya membutuhkan teman sejawat karena biasanya saya dari teman sejawat dengan saling sharing berbagi menemukan ide-ide pembelajaran yang diterapkan oleh teman sejawat yang bisa saya adopsi dan itu dan modifikasi. Dan juga khususnya siswa itu saya juga membutuhkan dukungan dari siswa, terutama kritik dari mereka atau masukan dari mereka dari pembelajaran apa sih yang sesuai yang nyaman buat mereka. Dari buku tadi sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu dimulai dari pengalaman Bapak Ibu guru, dari siswa. Nah, dari yang buku hasil observasi atau bertukar pikiran dengan anak-anak atau Bapak Ibu guru teman sejawat, adakah teknik-teknik pembelajaran yang tersebut perlu diterapkan di kelas? Teknik-tekniknya yang saya peroleh dari tadi, saya teknik-tekniknya salah satu ini saya memanfaatkan media sosial itu. Kemudian nanti saya juga memperhatikan tujuan pembelajaran yang sesuai selain menggunakan teknik memanfaatkan media sosial, kemudian pembelajaran di luar kelas seperti mengunjungi lab-nya atau PK-nya, kemudian berikutnya pembelajaran teorinya cukup banyak. Itu saya tidak akan menampung, tapi mereka saya minta membuat poster, infografis, baik bentuk digital maupun dalam bentuk manual. Kemudian yang berikutnya saya juga sempat sharing mendapatkan ide juga, dan sesuatu senang berkreasi itu juga akan menggunakan scrapbook gitu. Jadi sesuatu ternyata sangat
juga difasilitasi kreativitas mereka. Oke, saya ini menarik karena memang sudah diberikan tadi kan teknik-tekniknya mulai dari buat poster, infografis, kemudian scrapbook ya, ini menarik semua. Dari ketiganya yang Ibu sampaikan, apakah ada yang paling menonjol atau ada media yang lain atau teknik yang lain? Saya juga akan menerapkan ini karena sharing, saya akan coba adopsi model role play nih Bu. Model teknik belajar role play dengan peran itu baru karena selama ini saya adalah berbahasa Ibu, jadi saya mencari seperti ini sesuai juga role play, baik itu misalnya sebagai saya di bidang hospitality dari segi wisatawan antara wisatawan dan guide, atau role play dengan peran antara supervisor di hotel dan sebagainya. Mungkin itu juga teknik yang bisa saya lakukan. Terima kasih Bu. Oke, keren sekali sebenarnya Bu sudah menemukan solusi sendiri ya dengan teknik-teknik yang menurut saya itu luar biasa, apalagi memperhatikan kebutuhan belajar siswa, yaitu menerapkan pembelajaran diferensial. Nah, sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar teknik ini bisa diimplementasikan dalam kelas tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Untuk fasilitas tadi saya sudah menyampaikan siapa saja saya butuhkan untuk fasilitas sumber daya saya butuhkan. Yang pasti itu saya butuhkan dari sekolah itu jaringan internet di Ibu, untuk fasilitas seperti laptop, speaker dan sebagainya. Mungkin saya sudah mengerjakan Pak LCD, saya sudah fasilitasi sendiri. Yang dibutuhkan dari sekolah itu fasilitas jaringan internet. Baik. Nah, waktunya itu kapan kira-kira Bu akan mengimplementasikan hal tersebut? Setelah pelaksanaan coaching ini, karena saya sudah mengajar hari kemarin ini, jadi saya akan melaksanakan menerapkan teknik-teknik ini tadi. Insya Allah mulai minggu yang akan datang pada pertemuan berikutnya. Pada hari Selasa Selasa Rabu minggu ini di depan minggu depan. Oke, luar biasa Bu Puput ini adalah guru yang ulet, semangat, memikirkan siswa, kemudian apalagi di kondisi seperti ini, sebagai seorang Kakom yang mungkin tugasnya juga banyak, seorang CGP juga. Nah, apa yang membuat Bu Puput ini untuk memiliki semangat untuk melakukan teknik-teknik ini agar kelasnya menarik? Dan Ibu itu kembali kepada tujuan saya sebagai guru Ibu. Dan sebagai saya sebagai guru di sini tidak cukup mengajar saja, tapi juga memiliki siswa, mengantarkan siswa untuk mencapai masa depan mereka yang bahagia dan bermanfaat di masyarakat. Dan saya yakin Ibu apabila saya bisa menampingi mereka, mengantarkan mereka, menuntun mereka siswa masa yang lebih baik lagi, itu nanti saya kembali kepada saya, terutama kepada putra-putri saya yang di mana. Luar biasa Bu. Ya, itu memang orientasi kita sebagai guru kepada siswa ya. Nah, waktunya ini sudah hampir selesai Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dalam pertemuan coaching saat ini? Terima kasih sekali Bu ya, karena pada percakapan coaching kita sore hari ini tadi yang saya bingung teknik apa yang harus saya sampaikan, saya merasa bingung di awal, kemudian sekarang saya sangat merasa senang, lega dan puas juga karena ternyata dapat menemukan jawaban. Jadi saya juga bisa menggunakan teknik seperti bermain peran yang selama ini saya kira hanya untuk pembelajaran bahasa, tapi bisa juga saya terapkan pembelajaran teori. Kemudian saya kira hanya bisa merangkum, ternyata untuk merangkum materi mereka bisa lebih kenal dengan saya memanfaatkan sosial media seperti yang
kekinian itu mereka sama-sama dengan TikTok seperti itu saya kesukaan saya masa sudah ini saya menemukan teknik-teknik pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya seperti itu. Baik Bu. Menurut Bu Puput tujuan sesi coaching ini tercapai? Terima kasih Ibu, sangat tercapai Ibu dan saya merasa sangat bahagia. Oke, berarti perasaannya Bu Puput sudah lega sekarang ya? Sangat lega. Alhamdulillah, Bu Puput tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Nah, jadi kalau kita berusaha yang terbaik untuk anak-anak, Mas Puput juga menemukan solusinya seperti hari ini. Nah, apakah kita akan bertemu kembali Bu Puput? Baik Ibu, saya sangat menantikan pertemuan berikutnya agar saya juga termotivasi untuk menerapkan teknik-teknik yang tadi saya temukan Jakarta ini. Apabila saya membutuhkan tidak ada 2 minggu ini Bu untuk menerapkan teknik-teknik tadi itu, bagaimana kalau setelah 2 minggu ini? Baik, saya akan menunggu konfirmasi dari Bu Puput ya. Sukses untuk Bu Puput dan selalu memikirkan kepentingan anak-anak. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Puput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan kegiatan coaching hari ini bahwa coach sudah melakukan indikator yang sudah diinginkan. Nah, terus berdasarkan pengamatan yang saya tulis di sini, yang pertama seorang coach itu hadir sepenuhnya. Yang kedua, mendengarkan aktif segala yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga, Yang ketiga, coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach sehingga menemukan teknik pembelajaran. Terus yang terakhir, kompetensi yang dikembangkan untuk melakukan coaching adalah bahwa seorang coach dapat mengembangkan kompetensi coach dalam pembelajaran berdiferensial. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Puput, untuk kegiatan coaching kali ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coach. Jadi dalam penilaian kegiatan coaching ini indikatornya yang pertama, karena Bu Puput sebagai coach ya, yaitu harus present, coach harus hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, coach harus mendengarkan aktif segala yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Apakah bisa dipahami Bu Puput? Oke, silakan dilakukan kegiatan coaching. Terima kasih Ibu ya. Baik Bapak, selamat sore Pak Jendri. Selamat sore Bu Puput. Bagaimana kabar Pak Jendri sore ini? Baik-baik saja Bu Puput. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai ya percakapan kita pada sore hari ini. Ya. Baik. Pak Jendri, saat ini kita akan mengadakan sesi coaching Pak Jendri. Di sini coaching ini akan membantu dalam menggali potensi atau kekuatan atau potensi positif yang ada pada diri Pak Jendri. Kemudian agar dapat mencapai tujuan dari coaching ini Bapak. Kemudian Pak Jendri, proses coaching ini berlangsung secara rahasia Bapak. Tetapi di sini saya mohon izin Pak Jendri apabila selama proses coaching ini akan dilakukan perekaman dengan tujuan untuk kepentingan program ini dan nanti hanya akan dapat diakses oleh fasilitator. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Terima kasih Bapak. Baik Pak Jendri, sesi coaching ini akan berjalan insya Allah ke depannya selama 20 menit Bapak. Apabila dalam proses coaching selama 20 menit ini belum mendapatkan solusi, maka nanti proses coaching ini dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Gimana Bapak? Apakah Bapak setuju? Setuju.
Baik, kita mulai. Baik Bapak, apa tujuan Bapak dalam sesi coaching dan Nah, tujuan saya untuk melakukan coaching ini Bu, saya ingin menarik siswa dalam minat membaca. Jadi makanya saya datang ke Ibu, saya ingin konsultasi tentang minat baca siswa yang selama ini kurang gitu. Jadi tujuan yang diharapkan untuk minat baca siswa di sini. Tujuan Pak Zainuri minat baca siswa ini akan bagaimana maksudnya? Jadi gini Bu, siswa itu di akhir ini kalau disuruh membaca itu kayaknya apa ini? Merasa bosan. Nah, langkah saya itu tujuannya apa? Biar dia itu yang paling tidak suka dulu membaca dulu. Baik Bapak, saya lanjutkan Bapak. Baik. Situasi sekarang atau situasi yang dihadapi Pak Zainuri berkaitan minat baca siswa itu bagaimana? Situasi sekarang itu apa ya saya? Yang saya hadapi itu apa? Misalkan perpus ya. Jadi ketika anak saya suruh datang ke perpus pun itu untuk datang pun itu enggan gitu loh. Padahal di perpus itu banyak buku yang atau literasi yang ada di sana sudah numpuk di situ. Betul. Apalagi disuruh mengerjakan tugasnya itu. Nah dari situ kan bisa dipetik sudah. Baik. Anak enggan datang ke perpus yang salah satu terlihat bahwa minat bacanya berkurang. Kemudian situasi yang bagaimana yang Pak Zainuri harapkan di sini? Nah, situasi yang saya harapkan itu paling tidak anak itu cinta terhadap karya tulis atau cinta terhadap perpus untuk membaca gitu loh. Itu yang saya harapkan di situ. Jadi tadi anak enggan datang ke perpus, kemudian harapan Pak Zainuri anak dapat rajin atau cinta datang ke perpus, kemudian minat baca juga bertambah. Iya, minat baca. Menurut Pak Zainuri, apa yang harus dilakukan atau bagaimana yang harus dilakukan untuk anak-anak ini dapat cinta perpus, kemudian cinta dengan karya tulis? Apakah Pak Zainuri ada gagasan untuk itu? Nah paling tidak gagasan yang saya lakukan itu paling tidak harus sering berkunjung kepada perpus, langsung berkunjung ke perpus. Yang kedua, saya latih untuk membaca karya tulis buku yang lainnya. Harus dilatih sedikit demi sedikit memang. Oh, iya. Jadi di sini anak-anak diharapkan dilatih membaca literasi yang ada di perpustakaan maupun di internet atau apa, kan banyak literasi. Yang berbeda kan harus rajin datang ke perpus gitu aja. Ini berarti gagasan Bapak tadi melatih anak-anak membaca literasi digital, digital maupun dengan di perpus dan dari perpus ya Bapak. Baik Bapak. Untuk apa yang perlu disiapkan Bapak atau dukungan bagaimana yang Bapak butuhkan agar siswa ini tadi dapat untuk dilatih meningkatkan literasinya atau rajin datang ke perpus? Apa yang Bapak butuhkan? Dukungan apa yang Bapak butuhkan? Nah, dukungan yang saya butuhkan paling tidak harus yang pertama itu fasilitasnya dulu. Fasilitasnya jadi gimana? Buku-bukunya itu harus apa ya? Misalkan pelajaran kelas 10 itu harus terlengkapi gitu. Nah selain itu novel itu harus ada gitu, terus surat kabar itu harus lengkap gitu. Jangan sampai ketika anak-anak datang, wah bukunya begitu-gitu kok Pak bosan, nah itu paling kan sudah mulai ganjil sudah anak-anak itu. Baik, benar Bapak. Berarti ini dukungan yang dibutuhkan Bapak terlengkapinya. Nah yang kedua dukungan itu dari semua guru. Jadi selain saya ajak untuk anak minat membaca, guru pun kan harus bisa membantu program literasi itu.
Nah, percuma kan kalau saya bekerja sendiri, tapi kalau tanpa ada dukungan dari pihak sekolah kan nol kan hasilnya. Sekali Bapak ini ya, apa namanya, Bapak guru yang sangat luar biasa. Bapak juga membutuhkan kolaborasi Iya, betul ya. pihak lain. Baik Bapak, dari skala 1 sampai 10, harapan dari skala 1 sampai 10, berapa harapan Bapak untuk tercapainya tujuan meningkatkannya minat baca ini tadi di kalangan siswa? Kalau kalangan 10, Dengan 1 baca sampai 10 itu paling tidak saya ambil paling bawah sendiri sudah Bu, ya 7 lah. Untuk meraih ke 5 aja sulit itu, apalagi ke 7. Tapi kan ini harapan Bapak. Ya harapan saya itu paling saya 8 lah, skala 8 atau 9. Nah, 10 kan sudah sempurna ya. Baik Bapak. Gitu. Jadi Bapak, apa harapan Bapak setelah sesi ini nanti berakhir? Apa harapan Bapak? Nah, harapan saya itu ketika sesi ini berakhir, harapan saya itu anak itu bisa membuat karya dan menulis. Itu harapan saya. Ya jangan kalian karya novel, membuat puisi aja wis. Saya harapan di situ. Masalahnya bahasa Indonesia itu apa ya? Itu pasti ada momen-momen, misalkan di bulan bahasa, terus ada lomba puisi di bulan Agustus, masih banyak itu. Dan kita harus bisa membuat puisi ya, biar kita tidak bingung-bingung aja gitu. Baik Bapak, sesi ini sudah tinggal 5 menit lagi Bapak akhir-akhir. Tadi Bapak juga sudah ini menemukan solusinya tadi ini. Dan apa kesimpulan yang bisa ditarik dari sesi coaching ini? Nah, kesimpulan saya itu ketika saya pada sesi ini, saya itu merasa lega bahwa unek-unek yang ada di dalam hati saya sudah terganjal ini, saya sudah tersampaikan. Tadi untuk mengatasi unek-unek tadi apa Bapak yang tadi telah Bapak sebutkan tadi kan lebih sering mendatangi perpus, Iya. membaca karya tulis. Iya. Kemudian tadi Bapak juga mengharapkan dukungan dari pihak sekolah. Iya. untuk Melengkapi dan ikut membantu siswa untuk literasi. Menurut Bapak Zainuri, apakah tujuan sesi coaching ini tercapai? Berapa ya? Bagaimana perasaan Bapak setelah coaching ini? Legal. Baik Bapak. Apakah Bapak memerlukan kita bertemu kembali Bapak? Iya. Kapan kira-kira Bapak? Ya sepatnya besok nggak apa-apa. Oh, baik. Besok, oke? Ya siap. Baik Bapak, dapat saya menyampaikan Bapak, kemudian juga nanti besok insya Allah kita akan bertemu kembali. Baik. Saya akan akhiri sesi coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Berdasarkan pengamatan saya pada sesi coaching ini, maka pada sesi coaching ini tercapai indikator di mana coach mampu menggali potensi coach sehingga coach mampu mencari solusinya sendiri, meningkatkan minat baca siswa. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya mengetahui dan mencatat beberapa hal-hal penting. Yang pertama, coach hadir sepenuhnya untuk membimbing coach menggali informasi sehingga coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, coach hadir mendengarkan aktif segala yang disampaikan oleh coach. Kemudian catatan saya yang ketiga, coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach
selain itu, coach juga mampu menyampaikan permasalahan. Coach mampu menggali potensi selain untuk meningkatkan literasi baca siswa, juga meningkatkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Begitu juga atas dukungan yang diharapkan untuk meningkatkan literasi siswa tersebut. Demikian kegiatan coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Zainuri. Selamat siang Bu. Saya Pak Zainuri. Baik, Pak Zainuri, saya menerima informasi Pak Zainuri akan melakukan proses coaching di pada siang hari ini. Betul. Jadi Bapak, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa indikator dari rutin penilaian dari proses coaching ini. Yang pertama, indikatornya itu Bapak sebagai coach diharapkan hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir diharapkan Bapak dapat menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Seperti itu Bapak. Apakah Bapak dapat memahami? Baik, paham saya. Baik Bapak, silakan dimulai proses coaching. Siap. Selamat siang Bu Suju. Selamat siang Pak Zainuri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Zainuri. Saat ini kita akan mengadakan coaching Bu. Perlu diketahui Bu, coaching itu adalah untuk meraih kesepakatan untuk melakukan sebuah organisasi yang berupa kemitraan Bu. Ya, Bisa dipahami Bu? bisa. Sesi coaching ini berlangsung selama 30 menit dan apabila Ibu tidak mempunyai solusi, kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya Bu. Baik. Baik Bu. Sekarang yang saya tanyakan, apa yang menjadi tujuan Ibu melakukan kegiatan coaching ini Bu? Tujuan saya pada kesempatan kali ini Pak Zainuri, saya itu punya keinginan bisa menampilkan media pembelajaran berbasis IT di kelas saya, begitu. Jadi media pembelajarannya terkinian, disukai anak-anak, begitu Pak Zainuri. Tapi saya tahu diri ya, kemampuan saya itu saya tidak hebat membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Tapi saya memang punya kemampuan itu hebat di membuat media pembelajaran kontekstual, begitu Pak Zainuri. Terus yang kedua yang saya tanyakan, potensi apa yang Ibu miliki ketika Ibu membuat media pembelajaran itu? Saya itu memiliki potensi yang senang belajar hal baru, beradaptasi dengan hal baru, beradaptasi dengan perubahan. Makanya saya punya keahlian di situ membuat media pembelajaran tapi kontekstual. Nah, kekurangan saya itu kurang mampu membuat media pembelajaran berbasis IT. Bagaimana itu Pak Zainuri? Saya juga bingung ini. Terus solusinya itu apa Bu? Ketika Ibu mengalami hambatan-hambatan yang Ibu jumpai? Oke, beberapa kali itu saya juga berusaha mencari solusi ya, kemampuan saya. Yang pertama itu adalah kemampuan saya. Kemudian saya berdiskusi dengan anak-anak, apakah media yang saya gunakan ini kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Memang katanya anak-anak, bagaimana Bu kalau ada beberapa materi yang memang butuh media ini ya, media IT, contohnya seperti antariksa, kemudian tentang galaksi, itu kan memang butuh media, nggak mungkin dan nggak mungkin kontekstual begitu. Akhirnya saya ini masih berpikir bagaimana caranya ya. Nah, untuk sementara itu saya memang harus belajar. Saya harus belajar memadupadankan antara materi dengan media yang akan saya buat. Nah, tapi ya meskipun belajarnya saya ini belum begitu bagus gitu. Setelah Ibu sudah menemukan solusi, pasti itu kan ada strateginya. Nah, yang saya tanyakan, strateginya itu apa? Oke, solusinya kan tadi saya nyampaikan saya akan belajar ya. Kemudian strateginya mungkin ini yang saya pikirkan
pertama saya mungkin akan belajar sama Pak Iwan. Yang kedua saya akan belajar dengan Mas Zainal mengenai ini. Kemudian kalau kontennya saya mungkin akan berdiskusi dengan Wakapur dan dengan kepala sekolah mengenai kontennya ini sudah bagus tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu Pak Zainal. Kapan itu? Kapan ya? Rencananya minggu ini, tapi saya minggu ini sebenarnya gagal. Minggu kemarin ini sampai Jumat ini saya sepertinya banyak kegiatan. Saya berpikir itu insya Allah Senin tanggal 10 saya akan berdiskusi mulai dari Mas Zainal dan Pak Iwan dulu sepertinya. Nah, setelah Ibu merencanakan kapan yang akan dilakukan itu, yang saya tanyakan itu komitmennya bagaimana? Saya mungkin insya Allah akan berkomitmennya karena ini memang materi itu mendesak dan butuh sekali pembelajaran berbasis IT ya media itu. Kemudian dan ini Ibu Kepala Sekolah menginginkan ada guru yang harus mengirimkan apresiasi tentang model pembelajaran berbasis IT. Akhirnya saya akan berkomitmen mungkin setiap minggu ini sampai tanggal 22 Oktober saya luangkan waktu setiap hari 1 jam minimal untuk belajar media pembelajaran berbasis IT, kemudian berdiskusi dengan tim ahli itu di bidang pembelajaran IT ini Pak. Baik, Bu Siju itu adalah guru yang sangat luar biasa bagi saya dan sangat semangat sekali ketika Ibu mencari strategi-strategi terus jalan keluarnya itu bagaimana. Nah, yang saya tanyakan itu Bu, semangat apa yang Ibu miliki? Saya semangat sekali apalagi untuk anak-anak ya. Jadi kalau dalam pembelajaran ketika saya menyampaikan kemudian ada anak-anak yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan, saya sedih sekali Mbak Juni di situ. Tetapi ketika saya mengajar, kemudian apa yang saya sajikan setelah akhir pembelajaran banyak anak-anak paham dan tersenyum, berarti mereka kan paham, bahagia dengan apa yang saya sampaikan. Membuat anak-anak tersenyum dan mengerti di makul saya itu adalah sebuah tantangan. Begitu Pak Sin. Baik, menurut Ibu apakah tujuan di sesi ini itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai Pak Zinduri. Saya sudah bisa berpikir mencari solusi atas permasalahan saya, yaitu menyajikan model media pembelajaran berbasis IT di kelas. Terus perasaannya bagaimana? Oh saya lega sekali Pak Zinduri. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, Ibu sudah peduli di pertemuan ini. Apakah kita akan bertemu kembali Bu? Oke, saya harap setelah saya selesai membuat media pembelajaran, kemudian sudah saya implementasikan di kelas, pada tanggal 22 Oktober saya ingin bertemu pada sesi coaching ini untuk memastikan apakah saya menurut Pak Zainuri sudah berhasil gitu. Nanti saya akan beritahu praktek membuat media pembelajaran yang saya terapkan ini berhasil atau tidak kepada Pak Zainuri. Baik Bu, saya akan menunggu konfirmasi dari Ibu. Sukses buat Ibu. Terima kasih Pak Zainuri. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini dari hasil coaching antara Pak Zainuri dengan Ibu Siti Juwaria sebagai coach dan Pak Zainuri sebagai coach, yaitu percakapan coaching ini telah memenuhi indikator rubrik penilaian, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach tadi Ibu Juwaria, dan serta dapat hadir coach di sini dapat hadir sepenuhnya. Dan selain itu, di sini alur Tirta juga tampak pada percakapan coaching pada siang kali ini, pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari saya sebagai pengamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.